diserang oleh negara. Kerajaan kita akan diserang oleh kerajaan lain, Bujo. Apalagi kita sedang kekurangan Panglima. Bagaimana itu? Bagaimana? Kita tinggal 5 bulan lagi di desa-desa. Boleh juga ini Bujo. Baiklah, perintahkan kamu mencari seorang yang dan siap untuk menjadi Panglima. Baiklah. Kubu Ijo pun bergegas untuk mencari panglima perang baru. Sampai pada suatu saat ia bertemu dengan Ki Arok. Terlihat tubuh Ki Arok yang gagah sedang berlari berlari di depan. Kubu Ijo merasa bahwa ia orang yang dia cari. Sesampainya di rumah, Ki Arok hanya terdiam. Ia juga sangat berat meninggalkan keluarganya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan perang yang ia janji kepada kerajaan Kediri. Sementara itu di kerajaan Kediri, Itu dia Maria. Kenapa? Sudah seperti lagu berani. Apa dia sudah keluar? Biarkan dia bawa. Kita memiliki kamar yang cukup banyak. keesokan harinya Kubu Ijo menjadi Ki Arok dengan keluarganya. Setibanya di kerajaan, mereka disambut ramah oleh keluarga kerajaan. Pada hari itulah Ki Arok bertemu dengan Dedes untuk pertama kalinya. Di saat itulah pertemuan antara keluarga kerajaan dan keluarga Ki Arok. Kerajaan Kediri pun berhasil memenangkan peperangan itu. Seluruh warga kerajaan berbahagia dan Ki Arok diangkat menjadi panglima baru. Terima kasih, Arok. Tak sia-sia memilih sebagai pembantu. Aku menyukai cara kasihan ini. Maka akan pangkat kau menjadi panglima kerajaan. Terima kasih, Punto. Sudahlah, Arok. Tidak boleh begitu. Ingat, kau tidak menjadi bagian dari kami. Sepulang dari bertemu dengan Guru Arok, Ki Arok bertemu dengan para panglima yang serius. Pada suatu malam, Ki Arok melihat Dedes yang sedang melamun sendirian. Tentu saja tidak. Tiba-tiba Dedes dan Angsa
menemukan ketiga sekaligus penasaran. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Ya, ibu juga bapak itu. Putri, kenapa kamu begini? Aku tidak bisa tidur toh saya. Lalu aku bertemu dengan Mikhail di sini. Biarkan aku dulu. Ujaya dan anak itu mulai curiga pada kedua orang tuanya. Mereka langsung bergegas menghakimi Imam dan Tunggul Artu. Ibu, ayah. Sedangkan di sisi lain, Anusapati memberitahu ayahnya. Ayah, ayah, ada apa dengan ibu? Apa ya? Mungkin ibu punya kepentingan. Jangan ceritakan dulu. Tunggul Artu yang merasa janggal dan curiga, pada keesokan harinya ia pun langsung bertanya kepada Riau. Ayan, Dimas. Ya, Pak Dita. Ayan, apa yang Awas saja jika kau berani menggoda, akan pancurkan diri. Mungkin awalnya merasa mulai mengangkat antara Tunggul Artu, lalu dia akan memutuskan menjadi obrolan. Singkirkan suaminya. Bukan dia adalah orang yang sudah bintang istrinya. Dia adalah paling sakti. Ken Arok akhirnya pergi ke rumah Kudandri. Ia pun berencana membunuh Tunggul Artu. Bisa ya buruan. Ya udah. Mari dulu. Apa yang dijual? Apanya? Kamu sakti. Tujuan di mana kita bisa? Nah, hei, dari situ itu. Itu lagi lebih sempurna dari sempurna. Ya, terkenal. Ya, tak. Di situ ada sebelummu. Selama 7 tahun. Setelah kepulangan dari Kudandri dan berhasil mendapat keris, Ken Arok mulai menyusun rencananya. Pertama, dia berencana untuk memanggil Tata Kebo Ijo. Bu Ijo, lihat, aku punya apa? Keris bro, yang buku aja. Habis senang diri sedikit. Boleh, boleh lah, ya. Kebo Ijo tampil dikagumi dengan keris itu. Lalu dia membawakannya kepada semua warga kerajaan. Asli nggak tuh? Jangan-jangan gawe lagi. Kebo Ijo sudah puas memamerkan keris tersebut. Lalu dia membalikannya kepada Ken Arok. Malamnya, Ken Arok pun mulai meluruskan rencananya untuk membunuh Tunggul Artu saat tertidur lelap. Lalu keesokan harinya, kejadian sebenarnya membuat suaminya berubah darah. Ada apa ibu? Ayah mau dibunuh, Nak. Kini mampu langsung bergegas ke kamar raja saat mendengar tindakan Dedes. Dan ia merasa curiga saat melihat Ken Arok dan Nicik sedang menenangkan Dedes. Lalu para prajurit mengangkut mayat Tunggul Artu dan mencari pemilik keris tersebut, yang semua orang mengira milik Kebo Ijo. Karena ia yang memamerkan keris tersebut, Kebo Ijo pun dibawa sambil diseret menghadap pemimpin pengawal raja. Ya udah, kaki. Jadi kau yang bunuh raja. Dari sini tetap dia. Dia pun tetap difitnah. Tapi kali ini, lawan. Kebo Ijo lalu dibawa untuk ditahan. Malamnya, Ken Dedes
sengaja untuk mempercaya dan Anusapati berjalan dan melihat mereka bermesraan. Ini memang ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya Ken Arok dan Ken Dedes menikah. Semua telah berkumpul bahagia, namun lambat laun Anusapati mendengar kebenaran dari ibunya tentang pelaku pembunuhan ayahnya yang sebenarnya. Ibu, apa benar Kinarok yang membunuh ayahku? Tapi atas dasar apa? Ya, benar. Pada saat malam itu, satu kali ibu tidak sengaja terpapar dengan Kenaro. Dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan ayahmu. Ibu terpaksa begitu jauh dari kebenaran kita. Sekarang, semuanya ada di tanganmu. Saya bukan benar, Ibu. Good boy, itu baru anak Dedes. Anusapati membunuh Ken Arok dengan keris yang sama milik Ken Arok dahulu. Untuk keesokan harinya, Ken Dedes terjun menemui Ken Arok berlumuran darah. Penjaya pun tidak pernah berpikir Anusapati yang membunuh ayahnya. Sampai pada suatu saat ada seorang pelayan yang memberitahu Penjaya tentang kebenarannya. Penjaya pun langsung marah dan menghampiri Anusapati dengan membawa keris ayahnya. Anusapati! Kurang ajar, kau yang membunuh ayahku. Hei, salah siapa? Dulu ayahku juga dibunuh oleh ayahku. Raiso, kau butuh mati Anusapati. Apa itu? Penjaya itu pun melarikan diri karena ketakutan dan tidak berani pada Penjaya. Akhirnya Penjaya tidak berani selesai. Namun Penjaya pun tidak membunuh oleh keturunan dari Anusapati. Akhirnya baik Penjaya maupun Anusapati tidak menjadi raja singosari. Ali.